semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep paling penting dalam komunikasi data, yaitu model OSI. Model OSI membantu kita untuk memahami bagaimana data bisa dikirim dari satu perangkat ke perangkat yang lain melalui jaringan. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita telusuri perjalanan data melewati 7 lapisan OSI dari awal hingga akhir. Let's go to the video. Nah, kita mulai dari layer ketujuh, yaitu application layer atau lapisan aplikasi. Layer ini adalah tempat di mana pengguna berinteraksi langsung dengan aplikasi jaringan. Tapi jangan salah paham ya. Yang dimaksud aplikasi di sini itu bukan cuma aplikasi di komputer ataupun handphone, tapi fungsi jaringan di dalam aplikasi tersebut. Misalnya saat kita membuka browser seperti Google Chrome dan mengetik alamat situs, kita sebenarnya sedang menggunakan protokol HTTP yang bekerja di application layer. Contoh lainnya adalah saat kita kirim email menggunakan Gmail, protokol yang digunakan bisa jadi SMTP untuk mengirim, lalu POP3 atau IMAP untuk menerima. Secara sederhana, application layer atau lapisan aplikasi ini adalah pintu masuk data ke jaringan. Kalau diibaratkan kantor pos, ini adalah loket tempat kamu menyerahkan suratmu, seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke layer ke-6, yaitu presentation layer atau lapisan presentasi. Presentation layer atau lapisan presentasi ini bertugas untuk sebagai penerjemah data. Dia itu mengatur bagaimana data dikodekan atau diterjemahkan agar bisa dipahami oleh penerima. Misalnya, kita mengirim gambar, dokumen PDF atau file video. Format ini tuh berbeda, dan presentation layer bertugas untuk memastikan data bisa dibaca dengan benar oleh sang penerima. Selain itu, lapisan ini juga melakukan enkripsi dan juga dekripsi. Jadi, kalau kamu membuka website dengan HTTPS, data yang kamu kirim dan terima sudah dienkripsi oleh presentation layer agar tidak dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh lainnya itu adalah kompresi data. Jika kamu mengirim file dalam bentuk zip melalui email, data itu dikompresi di presentation layer atau lapisan presentasi ini untuk menghemat bandwidth. Lalu analogi sederhananya, presentation layer ini atau lapisan presentasi ini itu seperti juru bahasa. Ia memastikan pesan dari pengirim diubah ke bahasa yang dimengerti oleh penerima. Berikutnya adalah layer kelima, yaitu session layer atau lapisan sesi. Lapisan ini bertugas untuk mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat. Bayangkan kamu sedang melakukan panggilan video call dengan teman kamu. Komunikasi ini tuh nggak cuma sekali kirim, tapi berlangsung terus-menerus selama sesi itu aktif, selama video call itu terus berlangsung ya. Nah, session layer atau lapisan sesi ini yang membuka session layer inilah yang membuka sesi itu, menjaga agar sesi tersebut tetap stabil, video call tetap berjalan dengan mulus, dan menutupnya ketika selesai, ketika panggilan dimatikan. Contoh lainnya, saat kamu login ke website e-learning, selama kamu aktif di sana, sesi dijaga agar tetap nyambung, agar tetap terhubung satu sama lain. Kalau tidak ada aktivitas selama beberapa menit, saat itu juga sesi bisa otomatis ditutup. Itu juga kerja dari session layer atau lapisan sesi. Dalam analogi kantor pos, session layer ini adalah seperti sistem antrean yang memastikan setiap pelanggan dilayani satu persatu dan tidak tumpang tindih. Lalu kurang lebih seperti itulah 3 sesi awal yang kita bahas, yaitu lapisan ke-7, ke-6, dan juga ke-5. Jadi 3 lapisan pertama ini, application, presentation, dan juga session, berada di sisi aplikasi. Mereka adalah lapisan yang membuat komunikasi data terjadi di sisi pengguna atau user sebelum data itu benar-benar dikirim ke jaringan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian bagaimana data dapat dikemas, dikirim, dan juga diarahkan, yang akan dijelaskan oleh anggota berikutnya, yaitu untuk Hafiz Ramdhani dan juga Ilham Frimaizaldi. Dipersilahkan. Ya, sekarang kita ke layer yang keempat, yaitu transport layer. Disinilah kontrol pengiriman data dilakukan. 2 protokol penting di sini adalah TCP dan UDP. TCP menjamin data sampai utuh dan berurutan. Cocok untuk seperti kasus browsing atau mengirim file. Nah, itu TCP cocok. Dan UDP lebih cepat, tapi tidak menjamin keutuhan. Dan contoh kasusnya ini yaitu untuk streaming dan video call. Misalnya saat kamu streaming video di YouTube, biasanya menggunakan UDP untuk kecepatan. Nah, sedangkan yang use TCP itu seperti Zoom dan video call di WhatsApp. Nah, berikutnya adalah layer yang ketiga,
yaitu network layer. Lapisan ini mengatur bagaimana data berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya lewat rute terbaik. Protokol utama di sini adalah IP atau Internet Protocol. Contohnya, jika kamu kirim data dari Indonesia ke server di Amerika, network layer menentukan jalurnya lewat router-router di seluruh dunia. Nah, baik teman-teman, kemudian kita akan berlanjut ke layer 2, yaitu data link layer. Nah, layer ini itu bertugas untuk mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal. Ini juga bertanggung jawab mendeteksi dan juga memperbaiki error dasar. Nah, data link layer ini menggunakan MAC address untuk mengenali perangkat di jaringan. Contohnya, saat dua laptop terhubung lewat WiFi yang sama, mereka saling komunikasi lewat data link layer. Nah, yang terakhir teman-teman, ada layer 1 atau cycle layer. Nah, ini adalah lapisan yang mengirim data dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Nah, fisiknya ini bisa berupa kabel LAN, gelombang WiFi, atau bahkan sinyal dalam cahaya fiber optik. Nah, tanpa layer ini tidak akan ada transmisi data secara nyata. Baik teman-teman, jadi itulah 7 lapisan dalam model OSI atau OSI yang bekerja secara berurutan saat data dikirim dan diterima. Nah, setiap lapisan punya peran penting, mulai dari aplikasi yang kita gunakan hingga kabel atau sinyal yang mengantarkan data. Dengan memahami OSI model, kita jadi lebih paham bagaimana jaringan komputer bekerja secara sistematis. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih.